kawan-kawan kita akan melakukan sedikit review pembelajaran untuk kawan-kawan yang ditugaskan sebagai KPM dan admin desa. Tapi yang pertama saya mau jelaskan di sini adalah bagaimana penggunaan aplikasi IHDW ini khusus untuk admin desa. Karena menurut pantauan kami ternyata yang terjadi adalah ternyata admin desa ini yang tidak melakukan tugas fasilitasinya dengan baik dan benar ya. Sehingga scorecard KPM sudah melakukan penyimputan kasihan, sudah melakukan pemantauan, tetapi scorecardnya tidak bisa dicetak karena ternyata ada kesalahan, ada kekeliruan dalam penggunaan aplikasi khusus untuk admin desa. Jadi admin desa ini bisa masuk di dua log ini ya. Bisa masuk di log ini untuk melihat laporan dan bisa masuk di log biru ini untuk melakukan penyimputan, melihat aktivitas KPM-nya bisa di sini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah masuk di karena kita akan melakukan pendataan, kita masuk melalui log pendataan di sini. Ya, kita masuk menggunakan akun admin desa, contohnya seperti ini ya. Oke, kita tunggu ini. Ya, ini salah satu akun admin desa yang ada di Kabupaten Mamasa. Jadi kondisinya seperti ini. Ya. Total skor sampai dengan triwulan 2020, triwulan kedua 2025 ini ada 79,9%. Oke. Jadi scorecardnya sudah tersedia kalau kita validasi. Tetapi ini belum bisa kita validasi karena tentunya masih banyak hal yang penting untuk dilakukan pembenaran data di dalam, pembetulan dan sebagainya yang harus dilakukan oleh KPM bersama admin desa. Kita tidak berhak, saya di sini tidak berhak untuk melakukan proses validasi scorecard. Yang pertama yang harus dilakukan teman-teman admin desa di sini adalah ini berkaitan dengan pemetaan ini, ya pemetaan. Ini yang harus dikerjakan oleh teman-teman admin desa adalah yang paling penting ini laporan fasilitasi desa, ya laporan fasilitasi desa. Apa yang dilakukan di sini adalah melakukan proses pemantauan apa yang dilakukan oleh desanya selama 1 tahun periode 1 tahun anggaran sekaitan dengan penggunaan dana desa khusus berkaitan dengan pencegahan dan penanganan stunting yang ada di desa. Jadi yang harus dia isi adalah mengisi data KPM-nya. Jadi caranya tinggal mengklik di sini, klik KPM, PIC KPM, kemudian pilih KPM-nya yang akan dilaporkan kegiatannya. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah laporan sekaitan dengan angka konvergensi tahun lalu. Maka kita akan temukan ini ada langsung terisi di dalam karena KPM aktif melakukan penjemputan pada tahun lalu sehingga mendapat angka 95,43%. Harapannya tidak turunnya. Kemudian yang harus dikerjakan adalah jumlah alokasi dana desa kegiatan stunting termasuk insentif kader. Jadi yang diinputkan di sini adalah jumlah uang yang digunakan khusus penanganan stunting. Contohnya insentif kader posyandu, insentif kader KPM, pembangunan posyandu kalau ada di desa, atau pembangunan pos layanan kesehatan desa lainnya yang ada di desa menggunakan dana desa itu dimasukkan. Kemudian kalau misalnya ada pembangunan fisik berupa pembangunan pipa air minum untuk sampai ke rumah-rumah, maka itu juga masuk diakumulasi semua itu. Kemudian diinput ke dalam sini berapa jumlah anggaran dari akumulasi semua kegiatan yang berkaitan dengan stunting. Ini untuk masuk perencanaannya, perencanaan desa. Kemudian, kalau sudah dilakukan
rekapannya, khusus untuk perencanaannya, masuk di evaluasi terhadap penggunaan dana. Berapa dana yang terrealisasi khusus penanganan stunting tahun ini ya. Jadi realisasi dananya, pertama tadi perencanaan, masuk di realisasinya berapa, yaitu ini wajib ya. Oke. Ini wajib, berapa jumlahnya. Karena ini yang seharusnya diharapkan, ada laporan penggunaan dana desa yang digunakan untuk penanganan stunting. Kalau misalnya tidak ada, maka wajib untuk diberikan penjelasan di kolom keterangan ini. Ya, penjelasan keterangan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah desa memiliki KPM, TPK, dan kader posyandu yang dilatih menggunakan modul umum? Kalau pernah melakukan pelatihan, maka kita jawab ya. Kalau tidak, ya kita jawab tidak. Tapi saya percaya bahwa kita sudah melakukan pelatihan terhadap KPM, karena itu saya akan marah kalau ini dijawab tidak. Kemudian, apakah desa melakukan rapat evaluasi minimal 2 kali dalam 1 tahun? Nah, ini wajib diisi. Apakah pernah melakukan rapat evaluasi terkait dengan stunting? Kalau tidak pernah dijawab, kemudian dikasih keterangan di sini. Alasannya kenapa tidak dilakukan rapat evaluasi itu? Apakah karena kurang koordinasi atau ke apa? Dijelaskan semua di sini. Kemudian, desa melibatkan warga dan multi pihak dalam hal rembuk stunting. Ini juga harus dijawab apakah dilakukan atau tidak ya untuk tahun 2025 ini ya, 2025. Kemudian tuliskan kendala yang dihadapi desa dalam hal pencegahan dan penanganan stunting. Misalnya anggarannya terlalu minim, KPM-nya tidak aktif, KPM-nya lebih banyak di luar daripada di desa, yaitu dituliskan supaya menjadi bahan evaluasi dan bahan laporan bagi kami dalam pemantauan yang kami lakukan ke desa-desa. Saya kira ini teman-temannya. Setelah itu, ini dikirim. Laporannya ini dikirim. Klik di sini kirim. Ya. Oke. Tapi saya tidak mau mengganggu aktivitas ini desa. Saya hanya menggunakan akunnya. Kebetulan dia yang aktif di laptop ini. Jadi saya menggunakan ini. Oke. Selanjutnya, setelah pemetaan ini dilakukan, tugas teman-teman admin desa berikutnya adalah melakukan proses pemantauan dan verifikasi ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah memeriksa setiap pendataan ini di kolom proses verifikasi. Ya. Proses verifikasi ini harus dilihat semua. Biasanya kalau ada inputan dari KPM yang belum diverifikasi, dia akan muncul di dalam daftar ini di atas. Ya. Misalnya seperti ini, proses verifikasi adakah? Oh, belum ada, ternyata sudah diisi semua. Stunting, ya, rupanya tidak ada. Kemudian remaja putri, apakah ada pernah inputan sekaitan dengan remaja putri? Ternyata tidak ada. Kita lihat calon pengantinnya, apakah data di input KPM ada? Oh, rupanya tidak ada. Kemudian proses verifikasinya bagaimana? Oh, tidak ada juga. Untuk ibu hamil dan nifas ya, kosong. Rupanya sudah pernah dilakukan verifikasi oleh admin desa. Buktinya bahwa pernah dilakukan adalah data ini sudah masuk di dalam data pemantauan. Oh. Kita ubah dulu semua kondisinya, maka ini akan muncul semua ya. Iya. Kondisinya seperti ini ya. Jadi ada beberapa anak yang sudah diinput dan indikator pemantauannya kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPM sekaitan dengan pemantauan ini. Kalau misalnya ada catatan-catatan yang penting untuk kita masukkan selaku admin desa terkait dengan anak ini atau sasaran ini, maka kita bisa menggunakan kolom catatan ini di ujung di sana ya. Kolom catatan ini. Misalnya anak ini tidak pernah datang posyandu tetapi kok KPM mengisi.
indikatornya ya. Bisa, supaya bisa menjadi bahan evaluasi kita secara bersama-sama ya. Kemudian ya, ini sekaitan dengan eh, fungsi admin desa dalam hal verifikasi ya dan pemantauan. Lalu bagaimana dengan kondisi ketika desa itu memiliki KPM tapi tidak aktif dan kita bermaksud melakukan pemanggilan KPM baru, maka itu bisa kita lakukan. Ya, kembali kita masuk di sini tadi di pemetaan untuk menambah user KPM. Nah, di sini tempatnya buat user KPM. Tambah KPM. Nah, masukkan nick-nya, nama KPM-nya, jenis kelamin, tanggal lahir, email KPM, kemudian apa ya, passwordnya nanti, ya itu yang dibutuhkan. Apakah sudah melakukan pendidikan formal ya itu, ya. Ini bukan sebetulnya email ya, ini usernya di sini nanti, ya. Jadi ini user yang akan digunakan KPM untuk masuk. Oke. Setelah itu kita simpan, kirim ya, kirim ini diklik kirim, maka sudah jadi akun KPM. Kalau misalnya KPM-nya ini sudah tidak aktif, maka kita harus melakukan proses migrasi data kepada KPM yang baru. Ya, caranya bagaimana? Ini adalah sasaran kita yang harus kita relokasi KPM atau pindah KPM ya. Jadi misalnya kita ini kelompok sasaran Bumil ya, berarti kita harus pindahkan dia karena KPM sudah tidak mau diajak bicara, tidak mau diajak komunikasi, pindah saja, pindah KPM. Nah, pindah. Kemudian konfirmasi pemindahan dari KPM yang satu ke KPM berikutnya. Itu. Setelah itu klik pindah KPM. Maka secara otomatis migrasi datanya menjadi tanggung jawab KPM yang baru untuk melakukan proses pemantauannya. Iya. Saya kira seperti itu untuk tugas ini. Sekali lagi, kalau misalnya kita mau melakukan migrasi data, maka ini tempatnya untuk melakukan di sasaran. Kemudian pindah KPM. Bagaimana kalau sasaran itu sudah meninggal karena kan di di akun KPM itu tidak bisa melakukan penghapusannya, maka ini tempatnya bisa dilakukan penghapusan, bisa lakukan perubahan, bisa pindah desa. Ya tadi KPM ya, kalau misalnya sasaran ini sudah meninggal, maka kita klik meninggal. Ya, ini ya untuk fungsi teman-teman yang bertugas sebagai admin desa dalam tugas dan tanggung jawab mengendalikan IHDW ini. Ya, saya kira demikiannya untuk admin desa. Harap teman-teman untuk membagikan video ini, men-share video ini kepada seluruh admin desa kita untuk dipahami. Sekali lagi, untuk mencetak scorecard itu harus didahului dengan laporan fasilitasi desa. Bagaimana scorecard yang dilihat? Scorecardnya ada di sini. Dashboard faktual ya. Data verifikasinya yang sudah diverifikasi admin desa ini. Kemudian bagaimana performa KPM-nya selama ini ya. Lihat performanya bagaimana, ada di sini. Apa yang dilakukan di KPM ada di sini. April dia terakhir masuk 2025, April 2025. Dia melakukan pantauan ya. Hanya 2%. Oke, itu untuk aktivitasnya KPM. Tadi kita masuk di dashboard faktual untuk melihat scorecard. Ini kondisi layanannya sekarang
Untuk remaja putrinya 75%, calon pengantin tidak ada, ibu hamilnya tidak ada, rupanya tidak ada orang hamil di sana. Kemudian anak usia 0 sampai 59-nya ada, keluarga sasarannya ada, ya. Kemudian ini laporan fasilitasinya yang dilakukan tadi admin desa ini harus diisi. Alokasi dana desa untuk penanganan stunting 0, 0, 0, 0, ya. Nah, ini desa memiliki KPM, TPK, dan kader posyandu belum dilatih rupanya. Nah, ini juga evaluasi belum dilakukan, rembuk tidak melibatkan, dan sebagainya, ya. Ini akan menjadi laporan dari pemerintah desa. Harapan kami ini diisi, ya, teman-teman admin desa, laporan fasilitasinya tadi. Karena ini kan masuk di lembaran scorecard. Scorecardnya di sini yang akan dibutuhkan oleh pemerintah desa ini adalah triwulan keempat tahun 2024. Ya, ini laporannya ada di sini. Kita tinggal melakukan proses download, ya. Maka akan tampil scorecardnya seperti ini. Scorecard yang akan digunakan untuk mengakses dana desa tahun 2024 ini. Seharusnya ini yang digunakan, ya. Jangan lagi menggunakan manual-manual itu yang tidak jelas bagaimana prosesnya sampai lahir itu. Lahir di atas meja, kalau bahasa kami. Ya, saya kira demikian, ya, untuk teman-teman disampaikan ke admin desanya ini untuk dipelajari dan menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.